Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Diana Putri akan mempresentasikan case study pada case pertama yaitu terkait the expiring software license issues, di mana analisis case pada case yang pertama ini kita tahu bahwasanya adanya perangkat lunak Citrix itu telah mati dan lisensi SWI yang jangka penggunaan perangkat lunaknya itu telah berakhir. Sedangkan kita tahu bahwasanya semua aplikasi di SWI ini berjalan di bawah naungan Citrix, sehingga perusahaan ini tidak dapat beroperasi secara normal tanpa perangkat lunak ini. Dan di sini Jimmy sebagai manajer sistem informasi, dia berpikir jika proses pembelian ini dia lewatkan melalui departemen pembelian, itu akan memperpanjang waktu untuk proses pembenaran sistem Citrix dan lisensi SWI, sehingga dia berpikir untuk menggunakan kartu pembeliannya. Sedangkan kita tahu bahwasanya ada limit maksimum kartu pembelian yang digunakan oleh Jimmy, yaitu sebesar $2.000 untuk satu kali pembelian, sehingga di sini Jimmy melakukan proses pemecahan pembelian yaitu pada transaksi yang pertama sebesar $1.800 dan penjual Citrix menyetujui akan hal tersebut. Lalu dampak terhadap stakeholder seperti apa? Bagi Jimmy, Jimmy bisa mengatasi masalah ini dengan cepat karena sebagai pengelola departemen sistem informasi, Jimmy bisa tetap memastikan bahwasanya setiap penggunaan tetap dapat memiliki akses ke aplikasi tersebut. Tapi bagaimana terkait pemegang saham SWI? Hal ini tentunya menjadi problem karena Jimmy di sini melakukan pemecahan pembelian yang takutnya itu tidak terdeteksi oleh pihak-pihak lain atau pihak-pihak yang berkepentingan. Staf di SWI tentunya dia diuntungkan ya, karena di sini dia tetap bisa mengakses dimanapun asal dia memiliki akses internet. Lalu solusinya bagaimana? Di sini Jimmy sebagai manajer Departemen Sistem Informasi harus memiliki etika yang baik. Yang pertama, dia harus memiliki utilitarianisme, di mana di sini Jimmy harus memiliki dan bisa memahami terkait tindakan-tindakan apa saja yang dapat berguna, dapat memberikan manfaat dan menguntungkan semua pihak dari tindakan yang telah dilakukannya. Jimmy juga harus mengetahui hak dan kewajibannya. Jimmy juga harus memahami bagaimana dia bersifat justice dan fairness. Jimmy sebagai manajer harus memegang teguh nilai keadilan serta kejujuran dalam setiap tindakannya. Misalnya dalam melakukan proses tagihan, seorang manajer hendaknya tidak melakukan pemecahan tagihan karena hal itu akan berdampak pada pihak lain dalam melakukan manajemen kontrol sistem, khususnya dalam departemen pembelian. Yang selanjutnya, Jimmy di sini juga harus memiliki kebajikan atau virtus, di mana Jimmy sebagai seorang manajer harusnya memiliki integritas, kesetiaan, dan keberanian yang harusnya melakukan tindakan apapun secara benar dan etis tanpa memperhatikan kepentingan pribadinya atau kepentingan unitnya, seperti itu. Dan di sini, jika kita tinjau dalam aspek good corporate governance, Jimmy harusnya memiliki sifat atau prinsip transparansi, di mana hal ini mewajibkan Jimmy untuk memberikan suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan. Dalam hal ini yaitu tidak melakukan pemecahan tagihan akan pembayaran perangkat lunak Citrix dan lisensi SWI. Selanjutnya, Jimmy harus memiliki prinsip accountability yang mengharuskan Jimmy untuk melakukan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham. Jadi di sini Jimmy tidak hanya mementingkan kepentingan unitnya saja. Lalu case yang kedua yaitu terkait Bio or Precise Medical Device, di mana di sini Bio Precise Medical Device ini merupakan perusahaan multinasional yang dia mengembangkan, memproduksi, dan menjual berbagai perangkat dan teknologi medis di lebih dari 50 negara di seluruh dunia. Namun terdapat salah satu perusahaan mereka di Cina itu telah memberikan suap kepada dokter dan personel Cina yang mengendalikan keputusan pembelian untuk memenuhi kuota penjualan mereka. Hal tersebut memang tidak sedikit, tapi hal tersebut merupakan hal-hal yang memang tindakan-tindakan yang tidak baik dan tidak bagus untuk dilakukan dalam sebuah perusahaan. Lalu solusinya bagaimana? Tenaga penjual anak perusahaan BPMD di Cina ini hendaknya memiliki etika dalam melakukan setiap tindakan dalam perusahaannya. Dalam hal ini, anak perusahaan BPMD hendaknya menerapkan jiwa utilitarianisme yang memahami terkait tindakan-tindakan apa saja sih yang dapat berguna, memberikan manfaat dan menguntungkan semua pihak dari tindakannya yang telah dilakukannya, yang dalam hal ini melakukan pemberian suap, dokter dan personel Cina yang mengendalikan keputusan pembelian untuk memenuhi kuota penjualan mereka. Yang kedua, memahami hak dan kewajiban mereka sebagai anak perusahaan agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar peraturan mereka. Selanjutnya, tenaga penjual anak perusahaan ini juga harus melakukan tindakan yang jujur atau fairness tanpa melakukan suap-menyuap kepada pihak lainnya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompoknya. Dia juga harus memiliki integritas yang tinggi dalam menjalankannya semua tanggung jawabnya. Lalu, kalau misalnya kita tinjau dari aspek
Good corporate governance, dia harus memiliki transparansi. Dalam hal ini, anak perusahaan BPMD di Cina mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan. Yang kedua yaitu fairness. Dalam hal ini perusahaan harus bisa menjamin perlindungan hak para pemegang saham. Dalam hal ini perusahaan, Herb Marshall yang bertindak sebagai CFO dan Steve sebagai CEO BPMD hendaknya melakukan pelaporan terkait tindakan-tindakan yang dapat melanggar aturan agar tidak merugikan pemegang saham di kemudian hari. Selanjutnya yaitu accountability. Dalam hal ini setiap pihak harus memahami peran dan tanggung jawabnya masing-masing, serta bagaimana dia bisa mendukung usaha untuk menjamin terkait bagaimana mengedepankan kepentingan manajemen dan pemegang saham. Yang selanjutnya yaitu responsibility, di mana dalam hal ini semua pihak harap memastikan dipatuhinya peraturan serta ketentuan yang berlaku dalam cerminan dipatuhinya nilai-nilai sosial, sehingga Herb yang bertindak sebagai CFO dan Steve sebagai CEO BPMD hendaknya melakukan pelaporan ke FCPA terkait kasus suap yang terjadi meskipun kasus suap itu jumlahnya kecil. Dan di sini BPMD itu juga perlu mempekerjakan tim ahli kepatuhan independen untuk menyelidiki masalah dan mengusulkan naskah termasuk kebajikan dan prosedur, kode etik, pelatihan karyawan, dan mekanisme disipliner yang berkaitan dengan peraturan FCPA agar tindakan-tindakan yang melanggar hukum itu tidak terjadi lagi. Sekian dan terima kasih.